Isyarat kebangkitan Islam itu apabila Islam makin ditekan dari seluruh arah. Ketika Islam dan umat Islam makin ditekan, disudutkan sampai pada bentuk tekanan yang paling dahsyat, itu berarti dekat dengan kemenangan Islam. Karena pertolongan Allah selalu hadir di saat puncak ketawakilan kita pada Allah SWT. Allah menolong Nabi Ibrahim di saat api sudah membara membakar tubuhnya. Betul? Yang logika itu sudah tidak bisa lagi mentok, tidak menemukan lagi solusi. Yang ketawakalan manusia sudah ada pada titik klimaksnya, titik kulminasinya. Justru di situ pertolongan Allah datang. Ya, pertolongan Allah datang kepada Nabi Musa dan umatnya Bani Israel datang ketika mereka semua sudah mencaci maki Nabi Musa. Ketika Bani Israel sudah tidak lagi punya harapan untuk selamat dari Fir'aun dan 200.000 tentaranya yang siap membantai mereka. Di depan ada Laut Merah terbentang luas yang tidak mungkin diseberangi dengan berenang. Kalaupun berenang, mungkin daging mereka akan menjadi santapan ikan hiu. Di belakang ada Fir'aun yang kejam dan zolim dan para tentaranya yang siap membantai mereka. Saat itu nyawa sudah di ujung tanduk, nyawa sudah di kerongkongan. Tapi di saat itulah justru pertolongan Allah datang. Nah, saat ini pula umat Islam nampaknya akan sampai pada titik kulminasi ujian dan fitnah yang sangat dahsyat. Demi Allah, bagi saya pribadi, pandemi COVID-19 adalah merupakan bagian dari fitnah Dajjal yang membuat saya paham betul bahwa mereka sekarang menotok pada tauhid kita. Betapa dahsyat fitnah COVID-19. Yang mereka hancurkan adalah tauhid umat Islam. Ya, salat adalah satu-satunya ibadah fisik yang menjadi konfigurasi tauhid kita. Makanya salat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Ya, di mana semua gerakannya merupakan konfigurasi dasar tauhid secara utama, secara prinsip. Takbiratul ihram, konsep penyerahan diri kita kepada Allah, totalitas menyerahkan diri kita kepada Allah. Orang yang ditodong dengan senjata, dia menyerahkan diri dengan mengangkat senjata, betul? Begitulah makna takbiratul ihram, totalitas kita menyerahkan diri kepada Allah dan kita ucapkan Allahu Akbar. Maka dari itu, Bapak Ibu sekali lagi, ya, salat menjadi rukun Islam yang kedua karena salat menjadi ukuran benar tidaknya syahadat seseorang. Dia adalah ukuran benar tidaknya tauhid secara individual bagi seorang muslim. Jadi kalau ingin lihat kualitas tauhid dan syahadat seseorang, lihat saja salatnya. Apabila salatnya beres, beres tauhidnya. Tapi COVID-19 membuat salat kita hancur. Betul? Masjid di lockdown sehingga kita tidak bisa salat berjamaah. Begitu pula dengan ibadah haji. Ibadah haji adalah konfigurasi tauhid umat manusia, umat Islam secara global. Kita di waktu yang sama, seluruh umat Islam di seluruh dunia, umat manusia di seluruh dunia, mereka berkumpul di tempat yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, menyembah Tuhan yang sama, melakukan perbuatan yang sama, menyembah Tuhan yang sama, Allah Azza wa Jalla. Jadi itu konsep tauhid. Beda warna kulit, lintas bahasa, lintas benua, berkumpul larut dalam satu ibadah yang sama. Itu tauhid. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Tapi pandemi COVID-19 membuat kita tidak bisa melaksanakan tauhid secara global, ibadah haji dan umrah. Kita punya cita-cita berakhir di Palestina. Kita ingin menjadi bagian dari mereka yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik mukmin. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, inna min khiyari ahlil ardi yawma idin ay fi akhiriz zaman alladzina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim. Sesungguhnya sebaik-baik manusia di akhir zaman adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya hijrah, bisa hijrah tapi untuk berjuang. Ya, membebaskan bumi hijrahnya Nabi Ibrahim. Mana bumi hijrahnya Nabi Ibrahim? Palestina. Yang saat ini semakin mencekam. Saya mendengar tentara Israel kembali mengganggu dan menzolimi kaum muslimin yang ada di Al-Khalil, Hebron. Al-Khalil adalah gelar Nabi Ibrahim, itu berada di kota Hebron, satu provinsi yang berada di West Bank, tepi barat Palestina, yang kita sudah beberapa kali membawa jemaah ke sana. Mereka masuk ke masjid tanpa membuka sepatu. Nah, di Al-Khalil ini pernah di bulan Ramadan 64 kaum muslimin sedang salat tarawih meninggal seketika diberondong dengan senjata oleh orang-orang Yahudi.
Ini Al-Khalil kembali bergejolak sekarang hari ini, dan anak-anak di sana diculik oleh mereka. Entah kemana sekarang nasib mereka. Bapak Ibu yang mati subhanahu wa ta'ala, itu semua menjadi sebuah isyarat bagi kita betapa Yahudi telah mendekati titik kehancuran mereka. Insya Allah Bapak Ibu. Yakin Zionis Yahudi akan hancur? Nah,